Damri resmi membuka penjualan tiket mudik pada masa angkutan Hari Raya Idul Fitri sejak H-30 sebelum Lebaran. Nah, selama hampir satu pekan sampai dengan 13 April 2002, penjualan tiket untuk perjalanan domestik khususnya tiket mudik telah terjual sebanyak lebih dari 12.000 tiket perjalanan jarak jauh. PLT Corporate Secretary Damri Siti Indasuri mengatakan penjualan tiket Damri dapat dipesan melalui aplikasi Damri, portal tiket damri.co.id, loket keberangkatan, serta seluruh channel penjualan resmi tiket Damri lainnya. Menurut pemaparan Siti, paling banyak masyarakat mengambil jadwal keberangkatan pada 28 dan 29 April 2022 dengan sejumlah rute favorit pada periode tersebut adalah rute Jakarta-Lampung, Jakarta-Surabaya, dan juga Jakarta-Purwokerto. Nah, lantas bagaimana kesiapan transportasi, khususnya ini transportasi darat ya, jelang mudik nanti? Dan saat ini kami juga sudah terhubung via telepon bersama Direktur Utama Damri, Ibu Milatia Kusuma. Ibu Milatia, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, Apa kabar Ibu Mila? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih ya Ibu sudah berkenan di tengah waktunya yang sibuk banget bergabung di MG Radio pada kali ini. Ini karena penting banget Ibu. Kita butuh Senang banget ini ya. informasi terkini. Khususnya ini terkait dengan peraturan Kemenhub yang baru Ibu. Bagaimana sebenarnya pihak Damri menerapkan protokol kesehatannya Bu? Kan ini banyak banget ya. Yang pasti setelah pandemi usai, ini pertama kali nih kita mudik bareng langsung. Iya, habis puasa 2 tahun ya Pak, Mbak ya. Jadi untuk operasional Damri itu di dalam menerapkan protokol kesehatan tetap mengacu kepada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 38 tahun 2022 ya tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat. Jadi kita akan tunduk pada itu dan surat edaran Satgas Covid nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Ya, kita tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, lalu kemudian tetap harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, lalu menunjukkan bukti vaksin dosis ketiga ya, booster ya maksudnya, lalu menunjukkan hasil negatif PCR bagi pelanggan yang baru pertama kali divaksin atau hasil negatif antigen bagi pelanggan dengan bukti vaksin yang kedua. Tapi kalau udah 3 kali booster tidak perlu. Lalu kemudian pelanggan yang tidak dapat menerima vaksin karena alasan kesehatan itu wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR dan melampirkan surat keterangan dari dokter di rumah sakit pemerintah. Lalu kemudian kalau anak di bawah 5 tahun itu tetap dapat melakukan perjalanan dengan pengecualian terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen, namun wajib didampingi oleh pendamping. Jadi nggak boleh jalan sendiri. Nah, Ibu, kalau yang mudik ini ada batasan usia nggak sih di tengah penerapan protokol kesehatan? Siapa-siapa yang mungkin boleh mudik ini dengan angkutan darat? Sebenarnya sih kalau batasan usia itu tidak ada ya Mbak ya. Tapi biasanya sih kalau kita pelajari dari trennya ya, itu biasanya kalau yang sudah lanjut usia misalnya di atas 80, di atas 70 itu hampir jarang yang mudik dengan darat. Biasanya karena keluarganya sendiri lebih prefer mereka itu menggunakan udara atau yang lebih singkat perjalanannya. Tapi Oke. kalau untuk perjalanan yang jarak dekat sih masih ada. Nah, Ibu, lalu bagaimana nih kalau tadi kan soal protokol kesehatan yang memang harus dijaga ya dimanapun dan juga kapanpun. Untuk Damri sendiri dari sisi armada dan juga tiket penjualannya, bagaimana ini kesiapannya Bu untuk memenuhi kebutuhan para pemudik di tahun ini? Untuk tahun ini kami sebetulnya sudah berbenah ya istilahnya ya. Mulai time check dan lain-lain itu sejak hampir 2 bulan yang lalu, dari 2 bulan yang lalu kami memang sudah siap sejak ada indikasi bahwa mudik diperbolehkan karena kan kita sudah puasa mudik 2 tahun ya Mbak ya. Jadi pembatasan perjalanan selama 2 tahun terakhir itu
mudik itu kan bahkan dilarang di 2018 ya. Jadi 2018, lalu 2020, Oke. lalu 2021 dengan sangat ketat dibatasi gitu ya, sehingga memang kami siap-siapnya jauh-jauh hari. Jadi kami sudah melakukan beberapa rangkaian inspeksi keselamatan terhadap seluruh unit armada, lalu secara bertahap juga kita memeriksa kesehatan pengemudi yang paling penting, karena kesehatan pengemudi ini jadi faktor yang sangat penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu kemudian untuk semua pengemudi itu kami pastikan sudah mendapatkan vaksin semua dengan dosis lengkap. Jadi bahkan kalau di Damri sebelum direksi divaksin yang ketiga itu pengemudi duluan, jadi mereka di garda terdepan karena Nah, langsung berhadapan dengan ada mudik gratis nggak sih Bu untuk tahun ini Bu? ada pemerintah mengadakan mudik gratis ya, tetapi Damri akan melayani mudik gratis yang dari BUMN-nya karena cukup banyak juga jumlahnya. Jadi ada saat ini sih yang sudah tercatat ada sekitar 300, hampir 400-an bus lah yang harus melayani mudik gratis, tetapi kami mengalokasikan sekitar 500. Nah, ini kan Ibu memang sudah ada ya pelonggaran kegiatan masyarakat khususnya ya, apalagi di masa Ramadan kali ini dan nanti jelang Lebaran. Nah, kalau dibandingkan mungkin ya kita melihat 2 tahun sebelum pandemi dulu itu sejauh mana sih boleh digambarkan kenaikan atau apa perbedaannya Bu? Dulu dan sekarang. Pastilah ya, kita sih tetap berharap bahwa ya buat apa sih industri transport seperti ini kan berarti ekonomi udah mulai menggeliat ya, karena kan memang kami 2 tahun terakhir itu bukan hal yang mudah yang kami hadapi karena kan ada pembatasan perjalanan. Lalu kemudian kita berharap sih lonjakannya tuh cukup besar ya, sekitar 50%-an dari kondisi yang waktu kami alami di masa pandemi. Pada saat baru-baru pandemi itu kami berharap lonjakannya bisa lebih dari 50%. Tapi kami sudah ready dengan kalau misalnya lonjakannya lebih dari 50% itu. Jadi memang kami mempersiapkan beberapa skenario itu. Karena kalau dilihat dari research-nya Kementerian Perhubungan bahwa akan ada sekitar 85 juta orang yang mudik ya, di mana walaupun sebagian besar sekitar 40% itu dengan kendaraan pribadi, tapi kan sisanya masih dengan angkutan umum. Oke. Nah, Ibu, kalau dilihat dari SDM kesiapan dari Damri sendiri, misalnya para pengemudinya, ini gimana kesiapannya agar tetap fit dalam menjalankan nanti untuk mudik Lebaran? Ini sangat krusial sekali, Bu. Ya, jadi memang kami melakukan bukan hanya cek terhadap armada tetapi memang pengemudi-pengemudi kami secara berkala itu memang harus dicek, karena memang kami melakukan itu kan kegiatan rutinnya sekarang kan kita berharap lonjakan jumlah rute, jumlah reach itu kan, jumlah perjalanan lebih banyak ya. Jadi otomatis juga pemeriksaan ini kami lakukan secara lebih intensif karena memang dengan prediksi-prediksi yang dilakukan oleh pemerintah ini kami harus prepare banget. Apalagi Damri saat ini kan sudah sertifikasi untuk ISO 45001 keselamatan dan kesehatan kerja, lalu kemudian untuk OPS 1871. Oke. Ibu, tadi Ibu mengatakan sudah ada koordinasi dan juga konsolidasi dengan prediksi yang sudah pemerintah tetapkan. Itu prediksinya apa saja, Bu? Dan apa ya, antisipasi apa dari prediksi-prediksi itu, boleh lebih dijelaskan, Bu? Yang pasti ya dengan jumlah prediksi pelanggan. Kita menyebutnya pelanggan. Apa maksudnya jumlah orang yang menggunakan public transport lebih tinggi, itu kami prediksikan pasti akan timbul bukan cuma public transport, tapi yang akan mudik dengan jumlah 85 juta orang itu, walaupun bukan semuanya lewat darat ya,
tetapi kami pasti harus mempersiapkan kemungkinan misalnya terjadinya kemacetan. Jadi misalnya dalam bentuk kami siapkan emergency kit, lalu kesiapan vitaminnya pengemudi, karena berarti kan waktu yang dia tempuh juga harus lebih panjang. Lalu kemudian kesiapan armada, karena dalam kemacetan kan apapun bisa timbul kemungkinan. Lalu kemudian jadi kami juga karena kan kebetulan Damri punya 58 cabang nih di seluruh Indonesia dan beberapa kantor regional. Jadi pada kantor-kantor regional juga kami sudah siapkan semacam emergency plan apabila terjadi apa-apa itu. Karena yang kami prediksi sih kemungkinan kemacetan tinggi ya Mbak ya. Karena kami mau nggak mau berhadapan dengan kemacetan itu gitu loh. Jadi ini yang kami siapkan betul segala upaya untuk mengantisipasi kondisi apabila kemacetan itu terjadi. Nah, itu kalau perjalanan dari jarak jauh antar kota seperti itu, bagaimana untuk armada dan kesiapan Damri untuk juga mengawal armadanya khususnya ya, dan juga seluruh kepentingan kebutuhan di area-area transportasi publik misalnya seperti bandara, stasiun seperti itu. Itu seperti apa Bu? Karena kadang kelewatan ya, orang udah mungkin sudah di stasiun atau mungkin di bandara, kan banyak juga nih pengguna Damri begitu ya, transportasi ini, karena bisa jangkau kota-kota terkecil gitu, wilayah-wilayah terkecil di setiap kota besar. Betul. Jadi memang saat ini jadi armada yang kami persiapkan keseluruhannya itu untuk menyambut mudik kali ini itu lebih dari 2.000 armada ya. Jadi 2.000 armada itu untuk total ya Bu ya, luar kota maupun juga yang ada di dalam area-area publik itu? Betul, bandara, lalu feeder di stasiun, feeder di pelabuhan, karena kami kan juga sudah bekerja sama dengan, jadi secara intermoda ya, dengan Pelindo, dengan PT Kereta Api, stasiun, sehingga kami bisa menyapu apabila terjadi tumpukan atau first mile sama last mile kalau istilah kita. Jadi perjalanan orang yang menuju ke stasiun maupun dari stasiun menuju ke kota-kota di sekitar. Atau dari pelabuhan juga sama. Dan dari bandara kita melakukan pemadu moda lah istilahnya. Pemadu moda ya, kami menyebutnya seperti itu ya. Pemadu moda ya. Ya, wow, ini kerja keras banget ya Bu, tapi di saat yang sama kita senang sekali ya karena sudah bergeliat kembali kegiatan masyarakat, dan semoga sih lancar-lancar saja semua hal yang sudah dipersiapkan seperti itu. Nah Bu, ada pesan nggak sih yang mungkin ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang mungkin hendak melakukan mudik di tahun ini? Pesan saya seperti jaga kesehatan, jaga keselamatan, kalau yang naik darat antisipasi kemacetan ya. Jadi kalau pergi walaupun kita juga menyediakan misalnya snack atau air minum dan lain-lain, tapi kan amit-amit ya jangan sampai terjadi kayak yang pernah terjadi dulu gitu ya. Tapi siap-siap, lalu vitamin minum. Lalu kemudian yang saya sarankan adalah bagi pengguna kendaraan bermotor roda 2 atau motor itu sebaiknya tidak melakukan perjalanan jarak jauh, karena motor memang tidak didesain untuk perjalanan jarak jauh. Karena yang saya dengar adalah pemerintah juga menyediakan berbagai sarana untuk mengangkut motor ke daerah masing-masing. Jadi lebih baik naik public transport, naik transportasi umum, manusianya, motornya dikirim ya. Karena resiko kalau motor itu pada jarak menengah dan jarak jauh itu terhadap kecelakaan cukup besar. Jadi saya berharap karena itu juga secara kelelahan manusia segala macam, karena itu kan anginnya langsung kena ya. Betul. Jadi lebih baik naik public transport aja, motornya bisa dikirim, ada lewat kereta api, ada lewat laut, ada beberapa tracking. Kita juga mengurus mengenai pengiriman motor-motor ke daerah-daerah. Jadi orangnya tetap bisa gaya naik motor di daerahnya, tapi tapi aman. aman, betul.
Iya, Ibu, lalu boleh nggak diberikan informasi pada MG listener kali ini, kemana saja atau mungkin, ke titik-titik mana nih yang mungkin bisa dijangkau untuk adakah tadi misalnya kayak kerjasama antara Damri dengan pemerintah, yang mungkin Damri mengangkut manusianya begitu, kemudian juga, pemerintah ada fasilitas untuk menampung motornya atau mungkin mudik gratis, ada info-info yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat di mana saja. Karena kadang bingung Bu, ini menghubungi siapa atau harus kemana jelang mudik ini, takutnya udah mepet nanti nggak kebagian slot, seperti apa Bu, ada nggak? Kalau yang khusus mudik gratis itu ada di websitenya, harusnya ada di websitenya Kemenhub ya. Mhm, Mereka pasti melakukan, lalu kemudian ada di websitenya Pemprov DKI juga ada. Jadi mhm, karena Pemprov DKI juga mengadakan, lalu kemudian biasanya di website kita juga ada, tapi pada tahun ini Damri khusus untuk mudik gratis yang dialokasikan oleh BUMN, jadi yang diadakan oleh BUMN, nah itu bisa ada Jasara Harja mengadakan, BNI, BRI dan lain-lain, jadi nah itu bisa diakses di website mereka untuk pendaftaran. Jadi kami sifatnya hanya mengangkut. Kenapa kami belum bisa mengangkut secara keseluruhan, karena armada kami juga jumlahnya masih terbatas ya. mhm. Jadi masih nah itu kan tetap yang komersil juga harus berjalan, lalu yang perhimpit juga tetap harus berjalan. Jadi memang keseimbangan itu yang kami cari. Jadi tahun ini Oke. kami hanya melayani yang BUMN aja. Tapi bukan Dan orang-orang mhm, BUMN, mhm, biasanya BUMN buka buat komunitas-komunitas atau mhm. buat lain-lain. Seperti itu. Nah, Ibu, yang pasti yang Ibu sampaikan tadi berlaku ya untuk mudik dan juga arus balik ya kesiapannya ya? Iya, pasti itu. Jadi kita mempersiapkan 2 kali bolak-balik. Juga kalau kami sih Ada berharap, treatment khusus nggak Bu untuk arus baliknya nanti? Ini yang paling, penting biasanya ini. iya, kalau sebenarnya kalau arus balik itu karena kalau kita lihat di kalender apa libur ya, Mhm, itu ada beberapa libur panjang kan. Jadi biasanya kita kan arus balik itu H+10, arus mudik mhm. H-10. Tapi kelihatannya ini akan bergeser sampai H+16 kayaknya, karena ada libur-libur di situ. Oh, Nah, oke, mhm. jadi kelihatannya nih mudik arus balik mudik ini akan lebih panjang periodenya. Jadi berarti kesiapan kami, endurance kami juga harus lebih panjang gitu daripada cuma H+10 gitu. Baik, Ibu endurance-nya harus lebih panjang dan, semoga Ibu dan juga seluruh tim Damri dikuatkan, diberikan kesehatan dan Amin, semuanya mohon lancar di doanya. tengah misi-misi mulianya untuk seluruh masyarakat yang mudik pada tahun ini. Semoga mudik tahun ini, terus membawa kebahagiaan dan juga tak lupa nanti arus balik juga tetap sehat seluruh masyarakat kita dan juga seluruh rekan-rekan di Damri tetap semangat dan Terima juga sukses ya kasih. Ibu ya. Mohon doanya, mohon doanya, mohon Pasti, suksesnya. pasti. Ibu Mila terima kasih Direktur Utama Damri Mila Tia Kusuma untuk waktunya yang sudah bergabung pagi ini bersama MG Listener, MG Radio 94.7 FM. Sampai ketemu lagi Bu di Terima kesempatan kasih. lainnya. Ya, Salam sama-sama. sehat selalu. Sehat ya Mbak ya. Salam kompak selalu ya Bu. Semangat ya Ibu, selamat melanjutkan Salam aktivitas. sehat. Makasih. Selamat pagi.